Ustaz Maliki dan juga Ustaz Mulka dan segenap tuan-tuan guru yang hadir. Mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur sehat walafiat, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat yang mulia, tempat yang insya Allah kita semua menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berdoa mudah-mudahan kita menjadi pewaris Nabi yang kelak akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang atau sahib Usul Duror, beliau mengatakan, daripada sesuatu yang bisa menggembirakan hatiku. Beliau ini mengatakan seakan-akan menjadi wakil lisan para orang soleh. Kata beliau, sesuatu yang bisa menggembirakan aku, menggembirakan para guru-guruku, dan bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad, luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi, tetapnya kalian di jalan para salaf-salaf kalian. Wa hiya a'malun khalat min syawaibih, yang mana jalan para salaf itu jalan yang aman, bersih dari kotoran-kotoran hati. Wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Selain mereka punya hati yang bersih, amal mereka diantaranya ilmu, belajar ilmu agama. Makanya kalau orang ingin menjadi wali Allah, maka langkah pertama adalah belajar ilmu agama. Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau bukan karena orang alim, maka Allah tidak mempunyai wali Allah. Kita beruntung di sini, hari-hari kita tidak lepas dari ilmu, bahkan hari-hari kita tidak lepas dari sunnah Nabi Muhammad. Ilmu kita sudah punya, tapi ada yang lebih penting, yaitu yang kedua, wa akhlaqun. Kita harus punya akhlak. Dengan akhlak ini akan diangkat derajat seseorang, bahkan akan dipandang mulia, mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Al-Imam Syafi'i, kita tahu Al-Imam Syafi'i alim, cerdas, pintar. Beliau semenjak umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, umur 15 tahun beliau sudah mendapatkan izin menjadi mufti. Al-Imam Syafi'i cerdas. Imam Syafi'i itu kalau sudah lewat asar pasti menutup kedua telinga. Ketika ditanya kenapa Imam, iya saya khawatir kalau lewat asar tidak menutup kedua telinga, saya mendengar omongan orang pasar dan saya hafal semua omongan mereka. Cerdas Imam Syafi'i. Kalau lagi hafal kitab itu, kalau yang bagian kanan yang dihafal, yang kiri ditutup. Selesai kanan dihafal, bagian yang kiri, yang kanan ditutup. Karena beliau khawatir kalau dibuka semuanya takut kecampur hafalan yang kanan dengan yang kiri. Alim. Ketika
ketika beliau belajar kepada Imam Malik, gurunya, pesan Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, nama beliau Muhammad bin Idris, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Malik, ya Muhammad bin Idris, ya Imam Syafi'i, jadikan ilmumu itu seperti garam yang ada pada adonan roti, dan jadikan ilmumu seperti tepungnya. Kita kalau makan roti banyak garamnya, yang makan siapa? Tapi kalau roti itu lebih banyak tepung, garam sedikit aja, enak. Man la adaba lahu la ilma lah. Kata ulama, kalau sudah gak punya adab, gak punya ilmu. Nah, kita di pondok ini bukan hanya diajarkan ilmu, tapi kita juga diajarkan untuk bagaimana mentazkiyah nufus. Santri kalau sudah punya akhlak kepada gurunya dan kepada temannya dan kepada orang lain, ini santri yang insya Allah akan manfaat dan barokah hidupnya. Disebutkan di dalam satu kitab, ada satu cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini gak asing, beliau itu mendapatkan predikat Sultan Aulia di zamannya. Diteliti oleh ulama, beliau mendapatkan predikat Sultan Aulia diantaranya karena beliau punya akhlak. Dikisahkan ketika beliau lagi mondok, beliau itu berteman dengan dua orang temannya. Namanya beliau itu berteman dengan dua orang temannya, yang dua temannya ini paling cerdas satu pondok. Satu namanya Ibnu Sako, yang satu namanya Ibnu Abi Husrul. Kalau nggak salah, satu Ibnu Sako, satu Ibnu Abi Husrul. Ini paling cerdas, paling pintar sepondok. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mondok berteman dengan dua ini, murojaah dengan dua ini, kan paling cerdas. Yaumil ayyam, suatu hari di pondok yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu belajar, ada satu tuan guru baru. Guru soleh, alim, bahkan terkenal wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak dua temannya untuk silaturahmi ke tuan guru yang baru itu, yang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong kepada Nusakho, kita ini alhamdulillah kedatangan guru baru, katanya gurunya alim soleh, kita silaturahmi. Kata Ibnu Sako dan Ibnu Abu Usul, dia merasa dirinya pintar. Sudah, kata Ibnu Sako, oh saya nggak yakin ya, guru yang baru ini alim, ahli ibadah pintar. Nah terus gimana? Nggak apa-apa, ayo kita silaturahmi. Cuman saya mau ngetes. Saya nyiapkan soal fikih yang paling sulit. Kita ke rumahnya, saya tes dengan satu soal ini. Kalau bisa jawab, baru saya akui dia ahli. Ibnu Abdul Usul juga sama ya, saya juga akan menyiapkan soal tentang bab warisan. Bisa jawab, saya akui dia alim, pintar. Kalau nggak bisa jawab, maaf. Bayangkan, dua santri niatnya nggak baik, ngetes gurunya dan prasangka buruk kepada gurunya. Kemudian dua santri ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kau niatnya apa wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Niat saya gak ada. Niat saya cuma satu, mau minta barokah doanya supaya ilmu saya manfaat minal masyriqi ilal maghrib, dari timur sampai barat. Sudah.
Masing-masing santri mengantongi niat masing-masing. Berangkat ke rumah tuan guru ini, diketok pintunya, namanya orang soleh, tuan guru, ulama, orang yang takut dengan Allah. Nabi Muhammad mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati, kita jangan sampai terbesit hati perasaan yang tidak baik di hadapan para ulama. Ya, kalau kita ada di hadapan tuan guru, kita jaga hati, karena pandangan mereka memandang hati kita. Mereka memandang kita itu dengan cahaya dari Allah. Berbeda kalau kita di hadapan selain para ulama. Jaga lisan, jangan salah ngomong. Kalau kita ada di depan tuan guru kita, hati kita ini jaga. Diketok pintu rumah tuan guru itu, maka syafahu, sudah dikasyaf. Dibuka oleh tuan guru. Ibnu Saqo ini ketika salaman langsung ditebak. Kata tuan guru, engkau namanya Ibnu Saqo ya? Iya tuan guru. Kesini bawa soal fikih ya? Iya, sini soalnya. Dijawab. Ini jawabnya, ini ada di kitab ini halaman sekian. Sudah saya jawab, sudah tuan guru, sudah. Ukhruj, kau pulang, balik pondok. Jangan kau kesini, saya nggak mau, karena tujuanmu cuma ngetes saya. Sudah saya jawab, pulang. Kata tuan gurunya mengatakan apa? Li'anni syamamtu minka raihatal kufri. Kau pulang ke pondok, karena aku mencium kau nantinya akan mati dan agamanya kafir. Gak percaya. Taruh apa ya, taruh berpaling dia. Balik Ibnu Saqo pondok. Ibnu Abi Usrun salaman juga ditebak. Enta Ibnu Abi Usrun, iya tuan guru, bahwa soal tentang faraid warisan. Iya, sini soalnya. Jawab, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Sudah tuan guru, ukhruj, keluar. Li'anni syamamtu minka sawfa tamut ala hubbid dunia. Ana mencium kau ini nanti mati cinta dunia. Gak percaya juga, balik pondok. Syaikhul Qadir Jailani ini ketika salaman langsung dibilang sama tuan guru, wa anta ya waladi, kalau engkau wahai anakku, insyaallah madrubaka hasil. Engkau kesini minta doaku, saya doakan. Engkau menjadi ulama, ilmu manfaat minal masyriqi ilal maghrib, dan engkau nanti akan mengatakan bahwasanya di bawah telapak kakimu adalah pundak segala dan semua para wali Allah di zamanmu. Dan engkau nanti akan mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Engkau nanti akan mengatakan ana di antara para wali sama seperti Nabi Muhammad di antara para nabi. Sudah itu ini. Syaikhul Qadir Jailani cuma mengamini. Setelah itu mendapatkan doa, balik sudah ke pondok. 3 santri ini sampai lulus pulang ke rumah masing-masing. Ibnu Saqo pulang ke rumahnya, Ibnu Abi Usrun pulang ke rumahnya. Syaikhul Qadir Jailani juga sama. Ibnu Saqo ini keluar dari pondok menjadi orang yang pintar, ahli debat. Gak ada yang debat dengan beliau pasti kalah. Suatu hari beliau mendapatkan tantangan debat dari agama Nasrani. Ada satu pendeta mengajak debat. Pendetanya mengatakan, hei Ibnu Saqo, aku yang ke rumahmu atau engkau ke rumahku? Tantang. Masa dirinya pintar, Ibnu Saqo mengatakan, aku yang akan datang ke tempatmu. Berangkat dari Ibnu Saqo ke satu daerah yang di situ mayoritas Nasrani. Lah kok subhanallah, Ibnu Saqo ini belum nikah. Ibnu Saqo ini belum nikah. Sampai di tempat itu baru sampai
melihat satu perempuan cantik agamanya Nasrani, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini godaan santri yang lulus belum nikah, bahaya nanti. Makanya hati-hati, kalian ini godaannya banyak. Ada yang digoda kasih orang tua di rumah sendiri, padahal orang tuanya pengen kali pondok. Ada yang paling kuat godaannya perempuan. Iya, saya juga pernah mengalami. Ketika pondok itu banyak tawaran dengan ini, dengan itu. Sampai-sampai saya itu nggak betah karena banyak tawaran. Saya musyawarah dengan guru, kata guru sabar, itu godaan semua. Saya sabar dan betul. Ketika mondok tawaran itu nikah banyak, ketika lulus nggak ada yang nawarkan sama sekali. Nah, Ibnu Sako ini ketika melihat ada perempuan cantik Nasrani, langsung senang, suka. Sudah, debatnya gak jadi. Ibnu Sako ini mengikuti perempuan ini mengatakan, ya Fulana, aku kok suka kepadamu, apakah kau mau jadi istriku? Kata perempuan ini, maaf, kalau saya lihat kau ini pakai sarung, pakai peci, katanya agamamu Islam. Iya, saya agamanya Nasrani. Saya nggak bisa nikah denganmu. Loh, saya sudah lalu suka. Ya sudah, kau ngomong sama orang tua saya. Berani Musafok bertemu dengan orang tuanya. Kata orang tua perempuan ini, saya tidak akan menikahkan anak saya dengan yang beda agama. Nah, terus bagaimana? Ya kau masuk Kristen dulu, Nasrani dulu. Saya mau menikahkan anak saya dengan yang satu agama. Ibnu Sako itu mikir. Kata Ibnu Sako, ya sudah tak apa-apa, saya murtad sebentar. Mungkin 4 bulan, 5 bulan setelah nikah, saya akan debat mertua saya dan keluarganya supaya masuk Islam. Fata Nasor, Ibnu Sako ini murtad, nikah dengan perempuan ini. Belum 4 bulan setelah menikah, Ibnu Sako meninggal dunia. Agamanya Nasrani. Betul firasat gurunya dulu, saufa tamut alal kufri, engkau nanti matinya kafir. Naudzubillah. Kurang ajar pada guru ini. Gak barokah. Naudzubillah. Ibnu Sako Ibnu Abi Usrun keluar dari pondok, bisnis, kerja. Subhanallah, diberi kelancaran bisnisnya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Biasanya dakwah seminggu 3 kali, sudah berkurang dakwahnya karena dunia. Seminggu sekali. Tambah kaya, tambah sukses, enggak dakwah sama sekali. Tambah kaya, tambah sukses, sholat subuhnya hilang. Tambah kaya, sholat zuhurnya hilang. Akhirnya banyak maksiat karena dunia, meninggal dalam keadaan cinta akan dunia. Ibnu Abi Usrun satu kali tidak tinggal, pulang dari pondok mengajar, berdakwah, ngajak orang yang jauh dari Allah kembali dekat dengan Allah, naik derajat beliau, sehingga beliau mencapai Sultanul Aulia. Beliau tabajuh. Ketika beliau sudah menjadi Sultanul Aulia, beliau tabajuh. Tabajuh itu kalau di kalangan para wali, tabajuh itu tahadduts bin ni'mah. Bukan bangga, bukan sombong. Beliau mengatakan, betul firasat gurunya dulu. Beliau mengatakan, ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Kedudukanku sekarang di antara para wali, ya, seperti kedudukan Nabi Muhammad di antara para nabi. Bahkan beliau mengatakan, di bawah kakiku ini adalah pundak dari segala wali di zamanku. Apa sebabnya beliau menjadi Sultan Aulia? Selain ilmu, selain berdakwah, beliau mempunyai adab kepada gurunya. Kita mau sukses punya adab. Sebanyak apapun, selama apapun mondok kalian gak punya adab, percuma.
Kita ini sekelasnya apa sih? Kita melebihi sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kurang mulia apa? Menantu Nabi Muhammad, suami daripada Siti Fatimah Zahra, Sayyidatul Nisa'il Jannah fil Jannah. Sayyidina Ali kurang mulia apa? Bab Madinatul Ilmi. Kata Nabi Muhammad, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Alim. Tapi ingat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku rela menjadi budak seseorang yang mengajari satu huruf ilmu agama kepadaku. Kita di sini diajarkan bukan satu huruf, satu kitab, beberapa kitab sampai kita lulus. Maka sepatutnya kita sudah patuh kepada guru kita, dan murid di hadapan gurunya kal mayyit baina yadayil ghasil. Murid kalau sudah ada depan gurunya itu seperti jenazah mayit di hadapan orang yang memandikannya. Gimana mayit ketika dimandikan? Dia harus nurut. Dihadapkan kanan, nurut, kiri, nurut, didudukkan, nurut. Untuk apa? Supaya bersih dimandikannya. Sama dengan santri di hadapan gurunya. Kita mulia. Ilmu kita dapatkan. Guru, tuan guru kita, masya Allah, punya silsilah keilmuan yang menyambung dari guru ke gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur beliau mengatakan, idza salimal wi'a'u salimal ma'. Kata beliau, kalau wadahnya ini bersih, maka air yang di wadah itu ikut bersih. Apa yang dimaksud dengan wadah? Yang dimaksud dengan wadah al-madrasatu wal ma'had wal majlis. Kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur, kalau majlisnya baik, madrasahnya baik, pondok pesantrennya baik, thariqahnya baik, maka air yang di dalam wadah itu, maknanya air ilmu dan ibadah di tempat itu, maka ikut selamat dan ikut baik. Kita beruntung, kita mempunyai guru yang masya Allah, dan kita ada di tempat yang masya Allah. Kita harus semangat, karena banyak di luar sana yang membutuhkan kita, membutuhkan ilmu kita, membutuhkan supaya kita mengajak mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Fatul Kani, semoga dan segenap tuan guru, khususnya kepada wali, orang tua mereka semua, orang tua kita semua, sudah diberi kesempatan bisa silaturahmi ke pondok yang mulia ini. Mudah-mudahan mereka semua diberi umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.